Sampun sudah bisa dimulai ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan eh, pembelajaran bersama ya, pembelajaran bersama dengan VCT. Pada kesempatan ini saya Sunarni Sakarsari dari SD 1 Pandak Bantul. Kemudian nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama agar acara ini nanti akan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, Bapak Ibu, kami perkenalkan. Yang pertama, saya sebagai host, kemudian moderator Ibu Rodiati Fajriah SPD dari SD Ngoto Bantul. Presenter Ibu Eva Yuliana Nurrohmah SPD dari SD Ciren Pandak Bantul. Pada kesempatan ini judulnya adalah belajar asik dengan matematika gasing. Gasing itu adalah gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi diharapkan pembelajaran matematika sebaiknya dikemas dalam pembelajaran yang gasing, yang gampang, asik, menyenangkan. Bapak Ibu, kiranya ini tadi perkenalan ya. Terus acara karena ini sudah jam 10:16, langsung saja kepada moderator, kepada Ibu Nurdiati kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sekar atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar secara daring. Terima kasih kepada penyelenggara, Dispora DIY dan Balai DIY yang telah memberi sarana dan kesempatan pada pembelajaran daring kali ini. Kita ketahui bersama memang matematika ini terkadang menjadi momok yang menakutkan, baik itu bagi siswa ataupun matematika dianggap sulit dan membuat siswa bosan. Matematika penting untuk dipelajari karena berhubungan langsung dengan sehari-hari. Untuk itu, pembelajaran matematika sebaiknya dikemas dalam pembelajaran yang asik, gampang, dan menyenangkan. Siswa menikmati pembelajaran matematika dengan asyik dan baik, dan tentu saja akan meningkatkan hasil belajar siswa. Bagaimana agar kita dapat mengemas pembelajaran matematika dengan gampang, asyik, dan menyenangkan itu, kita nanti akan bersama-sama belajar dengan matematika metode gasing. Seperti apakah pembelajaran matematika gasing itu? Mari kita simak bersama presentasi dari Ibu Eva Zuniana Nurrohmah, Sarjana Pendidikan. Beliau yang saat ini sedang bertugas di SD Ciren, Kabupaten Bandung. Kami ucapkan selamat menyimak dan kepada Ibu Eva kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Bu Sekar dan Bu Fajri yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan sharing mawon nggih Bapak Ibu. Saya di sini akan sharing, akan berbagi saja pengalaman nggih Bapak Ibu ketika saya dulu mengikuti matematika di kelas matematika gasing. Seperti itu Bapak Ibu, karena memang kita hanya berbagi saja dan tidak bermaksud untuk menggurui nggih Bapak Ibu. Apabila nanti banyak salah, nanti saya mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan berbagi bersama, yaitu tentang belajar asyik dengan matematika gasing. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Eva Yuliana Nurrohmah, saya dari SD Ciren Pandak Bantul. Ya, saya sharing pengalaman dulu nggih Bapak Ibu. Saya itu dulu mengikuti diklat matematika gasing itu di Jakarta karena SD kami, 3 SD kami yaitu SD Ciren, Jigutan Gunturan yang ada di Bantul, 3 SD di Bantul itu merupakan binaan Astra dan kemudian kami itu didiklat di Jakarta, kami bertiga dari 3 SD itu didiklat di Jakarta selama 2 bulan. Jadi di sana kami diajari matematika gasing, bagaimana kita mengajarkan matematika memang dari awal, dari memang awalnya seperti apa sampai pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Ya, di sana memang kami tidak hanya kami saja Bapak Ibu gurunya, tapi juga kami juga mengajak anak kami. Jadi kami
setiap satu guru membawa satu siswa yang memang diambil dari siswa yang paling low di sekolah. Itu kami ikut diklat itu tahun 2017. Itu kami guru juga siswa, saya mengajak satu siswa yang memang low di kelas, diajarkan di sana belajar matematika gasing, dan akhirnya alhamdulillah dari yang awalnya memang paling bawah di sekolah itu bisa prestasinya meningkat dengan adanya matematika gasing ini, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu apa sih matematika gasing itu apa, seperti itu. Matematika gasing itu pertama kali dicetuskan oleh Bapak Profesor Yohanes Surya, yaitu ahli fisika, yang beliau kemudian mendirikan Surya Institute, yaitu universitas yang ada di Jakarta, seperti itu Bapak Ibu. Beliau yang mencetuskan adanya gasing. Gasing itu apa? Gasing adalah gampang, asyik, dan menyenangkan. Metode gasing. Metode itu langkah demi langkah. Jadi metode gasing itu merupakan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikemas, karena ini matematika ya, jadi dikemas untuk dengan gampang, asyik, dan menyenangkan. Jadi diharapkan dengan adanya gasing ini, anak-anak itu mengerjakan matematika itu dengan gampang dan asyik. Jadi tidak jadi momok lagi. Matematika biasanya kan seperti itu nggak Bapak Ibu. Pelajaran matematika angel. Nah, seperti itu. Maka mari kita kemas menjadi gampang, asyik, dan menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi gasing sebelumnya, tapi saya akan dulu ya Bapak Ibu. Coba melihat, terkadang anak kelas 6 pun, nggak hanya kelas 1 ya, kelas 6 pun ketika perkalian, ketika penjumlahan, ada beberapa anak yang masih misalnya 5 tambah 7, masih ngitung pakai jari, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seperti itu, kalau untuk anak-anak kelas 6 kok masih ngitungnya masih pakai jari, kan kelamaan ya Bapak Ibu. Masuk kelas 6 terus saya ngitung pakai jari. Nah, seperti itu. Oleh karena itu diperlukan adanya gasing. Agar bagaimana, yaitu agar kalau anak-anak tambah-tambahan, ping-pingan kayak gitu, paling tidak anak-anak bisa cepat, seperti itu loh. Jadi bagaimana bisa menjadi gasing, yaitu dengan berlatih dan berlatih. Ya, ketika pelajaran matematika nggih Bapak Ibu, ini kita juga harus banyak berlatih nggih. Kalau ketika di kelas seperti itu kan anak itu bisa karena setiap hari berlatih dan berlatih lagi. Jadi setiap hari diberi latihan seperti itu. Ya. Bisa cara berlatihnya dengan mengerjakan banyak soal setiap hari. Misalnya review 10 menit penting sekali. Contohnya kalau misalnya sarapan pagi begitu ya Bapak Ibu. Sarapan pagi bisa dibuat dengan misalnya kita sarapan pagi kita hari ini drill perkalian, penjumlahan seperti itu, atau langsung kalau zaman dulu saya ingat ketika masih SD itu guru kadang memberi mencongak. Nah, itu bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Untuk sekarang juga itu penting agar anak-anak itu juga paham dan hafal gitu dengan adanya mencongak. Karena memang kalau setiap hari anak-anak dimencongak kan lama-lama nggih hafal sendiri ya, dengan adanya setiap hari mencongak seperti itu. Ya tidak harus lama-lama, misalnya 10 menit saja untuk mengajarkan anak-anak, yuk kita mencongak anak-anak. Nah, atau biasanya drill juga bisa. Misalnya kalau kelas 1 2 gitu. Oke, anak-anak, 1 tambah 1. Nah, nanti anak-anak menjawab bareng-bareng. 2, Bu. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3. Seperti itu terus. Setiap hari kalau diajak drill, penjumlahan seperti itu, lama-lama hafal. 9 tambah 1, 9 tambah 2. Nah, nanti kalau di drill terus, nanti anak-anak pasti lama-lama, oh iya, langsung hafal gitu. Tapi kalau jarang dihingga kan kadang terus lupa lagi, seperti itu. Jadi pentingnya itu ketika kita mendrill, setiap hari memberi latihan dan berlatih, seperti itu. Oke, kenapa kita harus berlatih? Karena otak kita bisa berubah dengan itu. Ketika kita lahir dulu ya, waktu kita lahir itu besar otak kita sama besar. Ya, seperti itu. Tapi dalam otak kita itu ada susunan sel saraf.
Nah, syaraf ini berpengaruh ketika kita berpikir, maka aktivitas berpikir itu akan membuat sel syaraf yang satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Ya, antara sel syaraf yang satu dengan yang lain itu akan saling terhubung. Seperti itu. Satu operasi itu menyalakan sekelompok sel syaraf, dan dari syaraf-syaraf itu akan membentuk suatu jaringan, dan semakin banyak jaringan. Oleh karena itu kenapa orang yang jenius itu semakin banyak dia berpikir, semakin banyak intinya di otaknya itu semakin banyak jaringan-jaringan seperti itu. Jadi kan jadi tak semakin cerdas orang seperti itu, semakin banyak berpikir seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi gasing? Yaitu dengan mengerti fisika emosi. Nah, itu kita juga harus mengerti fisika emosi. Maksudnya bagaimana fisika emosi? Yaitu kalau kita mengajar kepada anak-anak, Bapak Ibu. Nah, itu kan kita terkadang kalau kalau terkadang seperti suasana hati kita gitu loh. Maksudnya kalau ya lihat saja kalau misalnya gurunya suasana hatinya, misalnya mendengar lagu, coba dilihat dulu. Kalau misalnya lagu semangat itu membuat kita semangat. Kalau kita mendengarkan lagu sedih, gimana? Kita juga akan ikut sedih. Nah, begitu juga kalau anak-anak ya Bapak Ibu. Setiap pagi misalnya melihat esok-esok melihat anak-anak melihat gurunya semangat, bagaimana dengan anak-anak? Pasti anak-anak juga akan semangat nih Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau pagi-pagi sudah melihat gurunya sudah misalnya sedih atau apa kayak gitu, nanti akan berpengaruh sampai siang seperti itu nggak Bapak Ibu. Jadi kita kita usahakan tetap kalau kita dengan anak ya kita semangat seperti itu. Kita harus semangat dan memberi dan kita memberi energi positif kepada anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Fisika emosi. Nah, fisika emosi. Nah, ini berpengaruh nggak Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada orang tua kok ada orang tuanya misalnya kalau di rumah saja lah misalnya kan ada misalnya orang tuanya sedang marah ketika oleh karena itu orang tua itu harus berhati-hati ketika ini anak-anak itu terkadang meniru kita gitu Bapak Ibu, kan meneladani anak-anak itu meniru kita, jadi kita harus memberikan teladan Bapak Ibu. Bagaimana orang tua marah itu biasanya yang dicontoh oleh anaknya seperti itu. Oleh karena itu ya kita memberi teladan yang baik itu baru di rumah Bapak Ibu. Begitu juga di sekolah. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk gimana ya? Kalau mengajar kepada anak-anak ya kita usahakan untuk sebaik-baiknya seperti itu. Itu fisika emosi. Ya, setiap situasi frekuensinya akan berbeda. Ketika orang senang, ketika kita senyum, ketika kita itu semangat, bahagia, dengan ketika itu sedih itu akan berbeda Bapak Ibu. Jadi ketika mengajar pun jadi jangan lihat kan ya walaupun misalnya sesedih apapun ya tetap harus kalau dengan anak ya kita buat kita semangat gitu biar anak-anak juga semangat dan pembelajaran juga akan semangat seperti itu. Berikan energi positif untuk anak-anak seperti itu nggih. Baik Bu. Jadi ketika kita memberikan soal itu untuk memuji anak-anak bukan untuk menguji ya Bapak Ibu. Jadi agar kita bisa memuji bagaimana? Ya kita berikan soal yang memang sesuai dengan anak. Misalnya dimulai memang kalau matematika ya memang bertahap nih Bapak Ibu. Dari yang mudah dulu, baru yang lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit. Seperti itu nih Bapak Ibu ketika mengajarkan matematika kepada anak. Kalau tahu-tahu langsung sulit kan nanti anak-anak juga gimana ini cara mengerjakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bertahap
Biar anak-anak senang, wah bagus. Nah, berikan pujian. Kalau anak-anak sudah berhasil, wah bagus nak, mantap, luar biasa, excellent, kayak gitu. Misalnya anak-anak berhasil mengerjakan seperti itu, sip, lanjutkan. Nah, seperti itu, kita puji. Jadi soal itu untuk memuji anak, bukan untuk menguji anak. Ya, guru yang baik dan metode yang baik itu akan mengubah Indonesia. Ya, kita sebagai guru ya kita juga masih banyak belajar nih Bapak Ibu. Oleh karena itu kita juga masih belajar dan juga kita coba untuk mengajarkan dengan metode yang baik. Karena setiap anak itu pasti punya metode ketika kita mengajarkan ke anak yang satu dengan yang lain itu biasanya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Kalau anak yang sama nih atau gurunya kepenak gitu. Jadi ketika mengajarkan itu kan setiap anak ini misalnya anak A ini cocoknya pakai metode A. Bisa jadi anak B cocoknya pakai metode B. Anak yang C nanti mungkin beda lagi pendekatannya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kita coba dan mungkin salah satunya itu dengan metode gasing ini semoga bisa membantu anak-anak seperti itu agar kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih cerdas. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini dulu ini Pak Profesor Diana Surya itu memberikan pelatihan kepada anak-anak ini anak-anak Papua yang awalnya memang low gitu. Dilatih selama 6 bulan di Jakarta dan akhirnya menjadi cerdas. Ya. Ini nilainya menjadi bagus-bagus, cerdas-cerdas gitu. Ini contohnya mereka saja bisa seperti itu, apalagi dengan yang lain nih Bapak Ibu. Nah, semoga dengan ini saja bisa menjadi cerdas, bisa menjadi juara seperti itu. Nah, oleh karena itu kita coba kalau dengan gasing bagaimana? Kalau untuk anak-anak yang lain, nah berarti hasilnya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Oleh karena itu matematika gasing better Indonesia. Jadi matematika gasing untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kita mulai matematika gasing. Gasing itu seperti apa toh? Gasing itu setiap materi, setiap pembelajaran, nah itu pasti ada titik kritis. Titik kritis itu apa? Dalam setiap topik ada titik kritis yang harus dilewati. Setelah melewati titik kritis gasing ini, siswa diharapkan bisa mengerjakan soal-soal dalam topik ini dengan baik. Jadi ketika ada materi-materi, setiap materi itu ada titik kritisnya. Anak kudu iso iki, Mbok. Kalau sudah bisa titik kritisnya ini, Mbok arep nggarap soal seperti apapun gampang sekali. Itu. Jadi anak harus lolos titik kritisnya terlebih dahulu. Oke. Sebagai pondasi dalam matematika nih Bapak Ibu, mungkin ini diajarkan di kelas 1 2 3 seperti itu. Ya, itu pondasi dalam matematika itu paling tidak anak harus bisa bakal kubagi. Bakal kubagi itu apa? Tambah, kali, kurang, bagi. Nah, tambah, kali, kurang, bagi. Penyamahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, ini kira saya harus paling tidak yang jadi pokoknya dasare sithik niku bakal kubagi. Nah, nek bakal kubagine niki kuat, mbok arek nggarap soal napa mawon gampang nggih Bapak Ibu. Nah, tapi ini harus dikuati dulu, tambah-tambahan. Kudune tambah-tambahan nggih iso. Dadine misalnya di drill kayak gitu ya harus udah hafal 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Nah, nanti kalau anak-anak setiap hari dilatih, cepet Bapak Ibu. Setiap hari tanya 6 kali 6. Atau mungkin kita ketemu ya. Ketemu ketika anak-anak sedang istirahat, ketemu anak gitu, ditanya tahu-tahu 7 kali 7. Nah, anak-anaknya langsung jawab. Gitu, bisa juga seperti itu misalnya untuk melatih anak-anak. Biar refleksnya juga, misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu juga bagus. Itu bisa juga. Nah, itu untuk paling tidak bakal aku bagi ini matematika harus bisa. Nah, dalam gasing, misalnya ini tahapannya ini tadi nggak Bapak Ibu, tambah dulu, mungkin tambah iso, kali, kurang, bagi, seperti itu. Ada tahapannya. Mungkin ini iso, mbak Arab bilangan bulat, mau pecahan, mau skala, mau apapun, itu gampang Bapak Ibu. Yang penting ininya dulu, pondasine, nek matika niku pondasine kudu kuat sikit.
cara dini rumah gitu. Oke, penjumlahan Bapak Ibu. Dalam penjumlahan, titik kritis gasing untuk penjumlahan itu penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20. Jadi paling ora bocah niku untuk penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20 ini harus bisa. Harus bisa penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20. Bisa sih. Titik kritisnya harus lewat dulu. 5 tambah 5, 6 tambah 6, 7 tambah 7, 6 tambah 7, 8 tambah 7, seperti itu terus. Nah, itu lama-lama kan anak-anak juga hafal. Nek hafal kan nggih, nak arep tambah-tambahan pinten mawon kan intine kan niku nggih. Ketika penjumlahan seperti itu. Titik kritis gasing. Nah, titik kritis gasing untuk mencapai titik kritis ini agar bisa mencapai titik kritis gasing ini, kita ada beberapa tahap. Jadi, ketika ben gampang ben anak-anak itu lewat titik kritisnya ben ra kritis meneh. Nah, itu harus melewati 4 tahap, Bapak Ibu. Tahap yang pertama yaitu mengenal bilangan 1 sampai 10. Tahap yang kedua, penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10. Setelah bisa penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10, mengenal bilangan 11 sampai 19. Kemudian penjumlahan yang hasilnya 11 sampai 19. Jadi, anak-anak awalnya itu mengenal bilangan 1 sampai 10 dulu. 2 apa? 1 itu berapa toh? Bagaimana toh? 2 itu berapa toh? 3, seperti itu. Kalau sudah penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10. 2 tambah 3, 5 tambah 2. Nah, makanya nek pun baru bertahap lagi. Mengenal bilangan 10 sampai 19. Nek pun baru 6 tambah 6, 7 tambah 7, 9 tambah 4, seperti itu. Jadi harus urut ya Bapak Ibu ketika mengajarkan gasing. Nah, dalam gasing itu ada lagu-lagunya juga ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar gasing itu banyak lagu-lagu seperti itu. Untuk ngapalke, ini contohnya adalah lagu Pasangan 10. Nadanya adalah tamasya. Ini bisa sambil digunakan untuk jari kalih nggih ngelatih anak-anak. Ini loh, ada dalam matematika itu ada yang istimewa, SS loh, bisa apik dah, iso SS, DD, TT, EELL, bisa bagus seperti itu. Nah, itu bisa untuk menghafalkan pasangan 10. 1 kalau tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 6, 10. 5 tambah 5, oh juga 10. Oke, kita buat lagu menjadi pasangan 10. Ini lagu pasangan 10. Itu ada ciptaannya siapa? Nah, nadanya tamasya ya Bapak Ibu. SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, EELA. Ya, itu salah satu contoh lagu pasangan 10 ya Bapak Ibu. Itu bisa ditunjukkan sambil pakai jaring ya Bapak Ibu. Ya, tuh. 1 bagaimana? 1, 9, 2, 8. Nah, sambil menunjukkan pada siswa konkretnya seperti apa. 1 ki pripun toh? 2 ki pripun? Seperti itu. Ini juga untuk mengenalkan kepada anak Bapak Ibu. 1, oke. Sekarang anak-anak 1, tunjukkan dengan jari yang lain. 1. Jadi misalnya kita mengajarkan matematika, tidak harus duwe misalnya pakai buah terus menyiapkan banyak buah, tidak harus. Bisa pakai jari, kita punya jaring ya, ada 10 jari, bisa 1. 1, bisa dengan jari yang lain. 1 bagaimana dengan jari yang lain? Jadi dengan karena punya 10 jari berarti kalau 1 kan ada banyak kemungkinan cara menunjukkan 1 seperti itu. 2, 3 dan selanjutnya. Dalam gasing itu kita harus konkret dulu. Konkret itu berarti harus enten bendane, emang bener-bener dilihat konkretnya dulu, kenyataannya, dilihat bendanya tenanan. Konkretnya seperti apa baru diabstrakkan. Contohnya, nah ini kalau 2 ki konkretnya ono 2 benda gitu. 2 ini misalnya, atau pakai jari boleh. Ini contohnya misalnya pakai kipas. 2. Abstraknya nek nulis loro pripun? Nah, baru diabstrakkan. Oh, nek loro niku tulisannya seperti apa? Dan misalnya penjumlahan 2. Ini contohnya 2 ya. 2 tambah 1. Berarti baru diabstrakkan. Nek ngeten iki kan dalam bentuk nggih, nyatanya dulu. Kemudian diabstrakkan. Tadi 2. Lain nulis angka loro pripun? 2 tambah
Tadi tambah 1. Abstraknya 1, tulisannya 1, bagaimana lambangnya angka 1? Nah, itu dituliskan sama dengan ada 3. Berarti abstraknya 3, lambangnya 3 apa? Nah, itu seperti itu. Kemudian cara cepat langsung 2 tambah 1, 3 tambah 2, 4 tambah. Nah, itu kalau anak-anak konkretnya sudah bisa, abstraknya sudah bisa, baru cara cepatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk yang diajarkan kepada anak. Ini nak cara cepatnya, tidak enggak Bapak Ibu, tapi harus bertahap dulu, harus dari konkret. Anak-anak kudu dituduhke sithik. Iki lho 1, niki lho 2, niki lho 3, ngoten niku. Baru abstraknya dituliskan seperti apa, cara cepatnya baru diajari kalau anak-anak sudah bisa konkret dan abstraknya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini karena waktunya terbatas nggih Bapak Ibu, jadi saya memberikan beberapa contoh saja pembelajaran gasing itu seperti apa. Seperti ini tadi, ditulis yang ininya dulu, konkret, abstrak, cara cepatnya ini. Ada setelah ini, misalnya wis iso konkrete, baru kita coba mengerjakan soal. Mbok ajeng soalnya dawane mau jutaan, mau ratusan juta, mau miliaran, gampang banget nih Bapak Ibu. Contohnya ini, 349 mau ditambahkan dengan tambah 218. Nah, kalau kita menjumlahkan, nah itu harus kita urut nih Bapak Ibu. Seperti metode, urutan langkah demi langkahnya. Berarti ratusan tambah ratusan. Nah, seperti itu nggih, 349 tambah 218. Berarti jumlahkan berdasarkan nilai tempat. Berarti nek ratusan boleh tidak dengan satuan? Oh, tidak boleh, Bu. Jadi kalau ratusan ya dengan ratusan. Misalnya 3 tambah 2. Ratusannya kan 3 ya. 3 tambah 2, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Ternyata tidak. Berarti tulis 5. 4 tambah 1, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. Lebih dari 10? Oh, ternyata lebih dari 10. Berarti langsung 5 tambah 1. 9 tambah 8, ingat satuannya saja. Berarti 7. Itu contoh cara cepat gasing. Jadi cara gasing ini berbeda dengan langkah yang biasanya kita pelajarinya Bapak Ibu. Kalau gasing ini kita mengerjakannya tidak dari belakang, tapi kita dari depan Bapak Ibu. Ya, dari depan kita mengerjakannya dari kiri dulu. Dari depan dan caranya tadi seperti itu. Lirik-lirik dulu. Jadi kita belajar lirik-lirikan, lirik kanan seperti itu. Jadi ketika menjumlahkan ataupun nanti nyuduh mengurangi itu seperti itu, lirik kanan seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan banyak angka bagaimana? Wah, ini gampang. Nah, ini kalau di kami ya, ini anak-anak langsung diberi apa? Di papan tulis, tuliskan saja soalnya. Sret, begitu langsung anak-anak nanti mencongak. Misalnya diminta 2 anak maju. Yuk, siki-sikian, siapa yang bisa? Ini langsung anak-anak tidak orang-orang langsung melihat soalnya berapa, langsung begitu. Seperti itu, gasing itu seperti itu. Langsung misalnya 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4 tambah 6. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13 nggih. Berarti coret tulis 3. 3 tambah 7, coret tulis 0. 0 tambah 4, 4. 4 tambah 6, coret tulis 0. Yang dicoret ada berapa? 3. Yang ini apa? Satuannya ini ada berapa? 0. Berarti 3 10. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk perkalian 2 angka kali 2 angka. 23 tambah 12. Nah, kalau anak-anak kayak gini tinggal diberi soal, langsung 23 tambah 2 kali 12. Langsung 23 kali 12. Puluhan kali puluhan. Sekurang-kurangnya akan menghasilkan ratusan. Ratusan itu berapa nilai tempat? 3 nilai tempat. Berarti langsung untuk mengisi ratusan, maka kita mengalihkan puluhan kali
puluhan. 2 kali 1, 2. Nah, untuk nilai tempat puluhan, kita mengalihkan puluhan kali satuan, tambah satuan kali puluhan. 2 kali 2, 4, tambah 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Kemudian, untuk memperoleh satuan, kita mengalihkan satuan kali satuan. 3 kali 2, 6. Itu contoh kalau perkalian 2 angka kali 2 angka. Mau perkalian berapapun ada, Bu. 3 kali 3 ada cara cepatnya. Mau 4 kali 4 bisa. Seperti itu dalam gasing kita pelajari seperti itu. Mau cara cepatnya bisa, asal tadi titik kritisnya harus lewat dulu dan harus dimulai dari konkret dulu, baru abstrak, baru cara cepatnya boleh diajarkan kalau konkretnya sudah lewat, titik kritisnya sudah lewat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dan ini contoh kalau pembagian. Seperti apa nih pembagian? Ada cara gasingnya tidak? Oh, ada. Misalnya 2468 bagi 2. Udah. Kalau cara lama kan masih membuat rumah panjang ke bawah gitu toh, nggak boleh. Nah, kalau ini enggak usah. Kita langsung kerjakan di sini. 2468. 2 bagi 2. 1 sisa 0. 04. 4 bagi 2. 2 sisa 0. 6 bagi 2. 3 sisa 0. 8 bagi 2. 4 sisa 0. Berarti 2486 bagi 2, 1234. Ya, Bapak Ibu, itu contoh-contoh dari matematika gasing, Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengenalan saja matematika gasing itu seperti apa, bagaimana membuat anak-anak itu menjadi asyik dan gampang. Nah, gampang ya Bapak Ibu, karena ada cara-cara cepatnya dan juga asyik. Kenapa asyik? Karena kita mulai dari konkretnya dulu, kita belajar dulu, dan juga ada lagunya, ada kita ketika piye ta bek iso gampang kepiye carane. Nah, itu kita bisa belajar bareng-bareng gitu Bapak Ibu. Yaitu sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak salah, mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Sekar. Baik, terima kasih Bu Eva, pemaparan yang sangat baik dan luar biasa. Menimbulkan banyak tanda tanya ya, masih banyak tanda tanya karena menarik sekali materi ini. Beliau tadi menceritakan bahwa metode ini beliau dapatkan ketika di Jakarta, Bu Eva, dan beruntung sekali kita mendapatkan ilmu tentang matematika gasing ini secara daring di Jakarta itu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, bagi yang tanya, silahkan mungkin ada yang ingin bertanya. Selamat siang, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Halo, Nggih, tes. Saya Chandra dari. Nggih, halo. Suara saya bisa terdengar? Nggih, Bu. Halo. Ya, terdengar Ibu. Bu Saya Chandra, ada dua. Yes, saya Chandra dari Sayidan. Pertama, sebelum kita memberi pembelajaran dengan gasing ini, berarti tak harus paham konsep dulu, nggih. Misalnya kalau anak kelas 2 kan harus paham bahwa perkalian itu apa sih. Kalau saya kan isi dibagi wadah. Itu saya pemahaman konsep saya. Kalau pembagian kan wadah kali isi gitu loh. Jadi menurut saya ini kan cara cepat. Jadinya ini bukan konsep ya, tapi cara cepat gitu nggih. Menurut saya begitu. Apakah benar? Terus pertanyaan yang kedua, saya minta tolong bisakah diulang yang 3, 4, 9 dan 2, 1, 8 dijumlahkan tadi. Sama yang 2, 5, 6, 7, 4, 6 tadi penjumlahan itu. Kalau bisa saya minta diulang, tadi terlalu cepat gitu loh. Gitu aja, terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Silahkan Bu Eva, yang pertama pertanyaannya.
apakah berarti memberi kita Ya, cepat saja. coba saya jawab nggih, Bu. Ya. Setuju? Coba saya jawab nggih, Bu. Untuk Bu Chandra tadi nggih, Saya mau Bu. iya, nggih. Ya. Ini Bu, untuk ya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika perkalian itu bagaimana, nggih, sama nggih Bapak Ibu. Jadi ini karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa saya sampaikan semuanya. Sebenarnya ini materinya panjang sekali, mau dikelat 3 hari juga tidak cukup Bapak Ibu. Kemarin sudah yang Kecamatan Pandak sudah mencoba 3 hari dan itu kayak rasanya cepet banget, masih ada yang kurang gitu loh. Karena kita memang harus bertahap Bapak Ibu. Jadi ketika ini Bu, untuk perkalian, tadi kalau di penjumlahan kan konkret dulu harus bisa. Jadi tidak ujuk-ujuk kita cara cepatnya, tapi kita harus bisa konkretnya dulu. Konsepnya dulu itu ada di konkret ini, untuk konsep. Jadi untuk perkalian, karena ini tadi waktunya tidak cukup nggih Bapak Ibu kalau mau dianu PKB. Untuk perkalian sebenarnya begini Bapak Ibu. Ketika perkalian itu juga harus dari konkret dulu. Jadi konkretnya bagaimana? 2 kali 1. Itu anak-anak harus tahu konsepnya dulu, konkretnya dulu. Nah, 2 kali 1 itu maksudnya bagaimana toh? Oh, 2 kali 1 artinya ada 2 kotak, ada 2 wadah. Kita Bu, kalau kita 2 kali 1 kan artinya ada 2 wadah. Nah, kalau di gasing kan seperti itu. Ada 2 kotak, setiap kotak nanti isinya 1. Berarti 2 kali 1 artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti itu. Jadi di gasing pun tidak langsung cara cepat Bu. Jadi tetap harus dari konkretnya dulu. 2 kali 1 konkretnya itu seperti apa. Nah, karena itu di gasing juga ada kartu perkalian namanya. Mau yang isinya kotak, ada kotak-kotak, ada yang isinya 1-1, ada yang isinya 2-2, ada yang isinya 3-3, seperti itu. Itu bisa digunakan untuk konkretnya. Jadi ya memang harus dari konsepnya dulu Bu. Jadi ini cocok untuk kelas rendah juga sebenarnya. Karena memang kita ajari semuanya dari konsepnya. 2 kali 1 itu seperti apa. 2, ada 2 kotak, menyiapkan 2 kotak, setiap kotaknya isinya 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Yaitu baru diabstrakkan. 2 kali 1 ditulis, lagi ditulis, abstrak ini ditulis. Baru kalau abstraknya sudah bisa, baru cara cepat Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung belajar cara cepatnya, tidak. Tapi harus bertahap dulu. Begitu Bu Chandra untuk yang perkaliannya. Begitu juga yang penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian pun harus dari abstrak dulu Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk yang tadi ya Bapak Ibu. Itu hanya contoh cara cepatnya seperti apa. Tapi harus konsepnya dulu. Konsepnya pembagian seperti apa dulu, konkretnya, konsepnya, baru diabstrakkan, baru cara cepatnya yang tadi itu. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya cara cepatnya saja, seperti itu. Oke, untuk penjumlahan ini, Bu, saya ulangi sebentar. Bismillah. 349 tambah 218. Nah, ini kan ratusan tambah ratusan. Nah, kalau jumlah ke itu harus diterangkan kepada anak dulu. Kalau menjumlahkan itu harus berdasarkan nilai tempat. Jadi nek ratusan le jumlah ke kalih nopo? Ratusan. Nek puluhan jumlah ke ini kalih nopo? Puluhan. Satuan dengan satuan, seperti itu. Jadi kalau satuan dengan ratusan boleh tidak? Tidak boleh Bu, seperti itu. Nah, kita jumlahkan berdasarkan nilai tempat. 3 tambah 2, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Ternyata tidak, berarti tetap tulis 5. 4 tambah 1, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Oh, ternyata
lebih dari 10, berarti 5 langsung tambah ke 1, jadi berapa? 6. 9 tambah 8, ingat satuannya saja, 7. Nah, ini tapi sebelum mengerjakan cara cepat ini, anak-anak harus dijelaskan dengan konkretnya dulu, Bu. Tetap harus pakai alat peraga dulu. Harus pakai tenanane piye to 349. Kalau di gasing itu ada alat peraga namanya block dins. Bisa di search di Google, block dins itu seperti apa. Nanti ada satuannya, ada block dins satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, harus di konkretnya dulu. Tenane piye 300 itu berarti 300 itu 300-an. Pakai alat peraga ratusan. Kemudian 40-an 9 satuan. Nah, jadi harus konkretnya dulu. Nanti kalau konkretnya anak sudah bisa, baru bisa mengerjakan cara cepat ini, Bu. Konkret, abstraknya dulu. Abstraknya bagaimana? Baru cara cepat. Jadi tidak ujuk-ujuk pakai cara cepat ini, Bu. Ada tahapannya dulu tadi seperti saya sampaikan. Tapi memang karena waktunya terbatas, jadi saya sampaikan ininya saja. Misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi kami. Kami bertim bertiga, misalnya mau ada bisa 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Oke? Halo, Ya, Bu. halo, wah luar biasa loh. Saya dari tadi nggak berdiri dari kursi saya nonton. Tuh, tadi ada foto saya kan di situ. Artinya seperti ini. Kalau untuk pembelajaran matematika sih untuk anak-anak yang secara cepat ini diperlukan, memang diperlukan. Selain kita mempunyai konsep yang itu sudah hafal oleh anak-anak, masa kritis tentang konsep mereka sudah paham, memang untuk masa-masa sekarang mungkin bagus kalau kita langsung menggunakan gasing. Nah, sekarang permasalahannya karena materi yang jenengan kagungan itu kan masih banyak di situ. Sementara yang diberikan kan tidak semuanya. Kalau usul, gitu. Kalau usul nih saya sendiri usul. Saya kan guru kelas 2. Tapi basic saya kan musik. Nah, kan beda banget, Bu. Saya guru kelas 2 tapi basicnya sarjananya musik lah, ya jenenge lah ya tetap harus belajar tuh. Yang namanya mengajar matematika yang oke untuk anak-anak, ya kan. Nah, kalau usul nih, Ibu punya materi yang banyak itu, kalau minimal di grup kita yang grup 2 gitu. Dengan tutorial grup 2 kita buka khusus, bukan yang untuk dinilai tapi yang untuk belajar gasing. Kita hari apa kita belajar, nanti saya tak duduk di situ ngemat, kalau perlu nanti saya tak belajar dengan jenengan urusan matematika gasing. Gitu, gimana? Ini usul loh. Tapi kalau seandainya pun teman-teman yang lain di grup 2 itu tidak tertarik, minimal saya tertarik satu, yang kedua mungkin ada lagi 1-2 orang, ya 3 orang pun jadilah, nanti kita bikin room. Bukti kita mau ngajarin matematika gasing itu, Bu, daripada saya kita harus ke Jakarta. Jadi ini oke-nya room bebek itu di sini. Jadi mana yang kita nggak paham, kita menjadi ngerti dengan materi yang ada. Ternyata ini banyak ilmu yang kita bisa ambil. Kita harus rendah hati bahwa ternyata ilmu itu kita bisa dapat dari manapun itu dan berguna untuk kita semua. Bu, usul saya tadi, Bu, coba dipertimbangkan, terutama untuk saya, terutama untuk diri saya. Masuk kita cuman meeting 2 orang kan nggak lucu, maka kita ajak-ajak aja di grup 2 untuk kita meeting 2, yuk tak ajarin gasing. Masih semua mau. Aku tunjuk jari, aku mau nyenengkan. Kita bisa Iya, Bu Yuni. Ya, itu yang bagus. Ini dari SD mana, Bu? Bu Yuni. Saya dari SD Ungaran. Oh, dari SD Ungaran. Terima kasih, Bu, pertanyaan yang bagus dan wah, jadi tambah semangat itu ketika ada teman-teman Bapak Ibu guru yang tertarik, termasuk saya juga tertarik dengan metode ini. Kalau dulu sebenarnya saya juga sudah pernah ya sama Bu Eva ya. Saya masih di Bambang Lipuro itu juga kita memang mengundang Bu Eva secara khusus untuk langsung mengajarkan ini. Jadi memang tadi metode lirik kanan mungkin tadi Bu Chandra mungkin minta diulang itu karena memang kurang ini ya, kurang pas lirik kanannya kan nggak kelihatan ya. Yang ditampilkan di layar, jadi mungkin bingung lirik kanannya kayak gimana. Kalau secara langsung mungkin bisa lebih jelas lagi, mungkin bisa kayak di video gitu ya, cara lirik kanan dan sebagainya. Monggo Bu Iva, gimana kalau ini
mau di-share di minimal di grup kita ya, Gaya Hajiah. Kalian dua gimana Bu Iva? Monggo tanggapannya silahkan. Ya, usul yang bagus Bu. Itu bisa kita coba gitu Bu. Untuk gimana toh pelajaran gasing seperti itu. Sebenarnya ya Bu ya, kalau ketemu itu lebih lagi apa ya? Biar lebih dongnya itu memang apa ya? Pakai konkret, ada bendanya, ada apa namanya? Ada alat peraganya, terus kita coba bareng, terus gimana cara ngajarkan ke anak seperti itu kan lebih enaknya itu langsung Bu sebenarnya kalau gasing itu. Tapi kan sekarang kita corona. Ya, karena ini. Memang kita mencari dalam waktu corona ini apa yang membuat mereka itu menarik di rumah, tidak perlu harus pergi kemana, tapi dengan melihat apa namanya demo kita di video kayak di PowerPoint kayak itu menjadi menarik loh. Iya Bu. Ya. Oh iya Bu, untuk lebih lanjutnya sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat cari saja di YouTube itu matematika gasing nanti dari Bapak Yohanes Surya itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kalau ingin belajar di situ juga bisa. Ya, saya baru ingat. Kalau ingin belajar di YouTube itu ada, nanti cari saja matematika gasing Profesor Yohanes Surya, nanti ada di situ. Atau kita nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu nanti menghubungi saya seperti itu. Kita belajar bersama, Bu. Kalau benar, Ibu, saya usul ini aja dijadikan sebagai video sombu nanti untuk tugas bagus ini. Dia menggunakan membuat apa itu storyline-nya dengan materi ini bagus. Iya, Bu. Itu usul aja. Iya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu usulannya. Ya, baik. Kita nanti mungkin bisa tindak lanjuti di belakang layar lagi ya. Karena sesi kita sudah habis, sudah pukul 11. Sepertinya kita memang harus mengakhiri ya, Bu Iva. Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi, mumpung roomnya masih dibuka. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan, mungkin satu. Tidak ada? Boleh lambaikan tangan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup dulu nggih Bu Ivang ya? Ya. Ya, kita cukupkan dulu untuk sesi pagi hari ini. Kita dapat simpulkan bersama bahwa memang metode matematika gasing ini adalah metode yang sangat baik, yang sangat bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Baik di kelas maupun nanti kita juga bisa belajar melalui YouTube dan lain sebagainya sehingga bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode gasing ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung kepada siswa-siswanya. Terima kasih kepada Bu Eva atas ilmu yang diberikan. Kami masih berharap ada ilmu baru lagi nanti melalui grup mungkin atau melalui Google Class. Kita tunggu berikutnya. Waktu sebelumnya saya mohon maaf jika saya sebagai moderator masih banyak hilafnya, dan waktu saya kembalikan kepada host Bu Sunarni Sekarsari. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodiati, terima kasih Bu Eva. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya pada saat ini, belajar tentang gasing bersama Ibu Eva yang telah berbagi ilmunya kepada kita yang sangat menarik ya, sampai mau kita buat lanjutannya. Terima kasih juga Bu Rodiati sebagai moderator. Bapak Ibu mohon maaf apabila selama membersamai panjenengan ada kesalahan, ada kekurangan, karena ini pertama kali kami tampil ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Kita masih akan belajar bersama. Semangat sehat dan masih stay at home ya. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, selalu bahagia, dan kita nanti lulusnya bersama-sama ya. Pokoknya kita berhasil semua. Amin. Saya akhiri, selamat siang.
Selamat siang. Yang belum presensi, monggo presensinya. Monggo Ibu Bapak, apabila masih room ini masih akan digunakan untuk berlatih dan lain-lain, saya persilahkan untuk menggunakannya. Monggo. Hampir 10 gitu, tidak apa-apa dimulai. Namun kalau belum ya nunggu dulu biar ada yang menyaksikan dari awal. Oh iya, Pak. Saya sudah siap loh, Bu, mendengarkan. Wah, cakep. Ya, namanya satu kelompok biar saling. Ya, kita biar kompak ya Bu, saling bantu. Nanti kalau misalnya Iya. teman-teman ada kesulitan, eh, ikut bantu ya Bu ya. Iya, Bu. Makasih. Halo Bu Sekar. Bu Sekar sudah siapkah? Mau 6. PPT-nya tadi kemana ya, Bu Bu? Eva, nanti Ya. PPT-nya nggak muncul. Iya, tadi kemana ya? Diulang. Yang diklik yang Cisco apa yang apa, Bu? Kok jadi Ya, nggak muncul? gimana? Yang diklik yang apa biar muncul? Yang tadi. eh ini udah share konten belum? Sudah. Bisa diulang, nggak apa-apa, diulang lagi. Diulang lagi. Selamat sore. Ikut ke sini.
Bu Eva, Ya, halo Bu Eva, ya, Bu Sunarni sudah siap belum ya? Bu, sebentar. Bu Sunarni toh ini hostnya? Kan tidak. Suara saya kedengaran mboten? Kurang keras Bu. Panjenengan pakai laptop nggih? Mohon maaf, wajahnya dihadapkan di laptopnya, biar suaranya jelas. Sudah. Jelas belum? Coba dicek, belum kedengeran. Halo. Kurang keras Ibu. Jenengan coba volume laptopnya dipenuh, di full kan? Terus penjenengan didekatkan dengan ini, wajahnya dekatkan dengan layar. Halo, sudah? Masih kurang keras Ibu. Sudah, Bu? Sudah belum? Atau saya pakai HP saja? Ya, coba pakai dua-duanya, asalkan nanti tidak menggema. Kan nanti mau rekam toh Ibu? Ya. Sudah? Ya, Masih belum jelas? masih kurang jelas. Artinya saya lebih pakai HP deh, Bu. Dijemput. Adek Rian ini kok ndak tak jilih kok. Jilih kontak bilang. Halo. Nggih. Suara saya sudah terdengar loh sekarang. Oh ya, sekarang sudah jernih seperti penyiar radio kalau sekarang. Aduh, terima kasih. Selamat siang, saya bergabung baru saja. Nggih Bu, monggo Sukses ya. Belum mulai kan? belum. Halo. Nah, sukses ya. Ya. Yang Bu, belum. ya. Bu Sunarni. Halo Bu Sunarni. Halo, Bu. Ya. Gini, saya beri pengertian sebentar. Nanti Bu Sunarni ini host ya. Y. Nah, panjenengan sebagai host ini nanti akan saya jadikan host yang HP ya. Kemudian panjenengan punya otoritas untuk nanti mematikan mic bagi teman-teman yang masuk namun backsound-nya ini terlalu keras. Ini kendali ada di jenengan. Jadi mic ini bisa jenengan matikan. Nah, ini mau yang mana? Yang laptop apa yang HP? Saya kira malah lebih enakan yang laptop karena terlihat jelas gitu ya. Ya, tapi nanti Ya. kalau saya pakai HP. Ya, kalau jenengan pas Di depan ini dan di pakai akhir, HP. Bu. Berarti saya pakai laptop Iya, aja. betul. Pakai laptop. Oke, iya. Di awal dan di akhir. Oke. Berarti ini yang di laptop Pak saya jadikan host nggih.
Oh, nggih, Bu Bu. Sunarni coba lebih keras lagi coba. Oh, halo. Sudah Ya, kah? gitu suaranya lagi, coba lagi. Halo. Nah, seperti ini Bu, minimal. Biar lebih nggak hilang suaranya, Ye. Sudah? Sampun? Ya, sudah. Ya, monggo. Ini partisipan sudah 12. Monggo segera dimulai kemauan. Oh iya, Bu. Sampun? Sudah bisa dimulai nggih, Bapak Ibu? Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran bersama ya. Pembelajaran bersama dengan VCT. Pada kesempatan ini saya Sunarni Sakarsari dari SD 1 Pandak Bantul. Kemudian nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama agar acara ini nanti akan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, Bapak Ibu, kami perkenalkan. Yang pertama, saya sebagai host, kemudian moderator Ibu Rodiati Fajriah SPD dari SD Ngoto Bantul, presenter Ibu Eva Yuliana Nurrohmah SPD dari SD Ciren Pandak Bantul. Pada kesempatan ini judulnya adalah belajar asik dengan matematika gasing. Gasing itu adalah gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi diharapkan pembelajaran matematika sebaiknya dikemas dalam pembelajaran yang gasing, yang gampang, asik, menyenangkan. Bapak Ibu, kiranya ini tadi perkenalan ya. Terus acara karena ini sudah jam 10:16, langsung saja kepada moderator, kepada Ibu Nurdiati kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sekar atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar secara daring. Terima kasih kepada penyelenggara, Dispora DIY dan Balai DIY yang telah memberi sarana dan kesempatan pada pembelajaran daring kali ini. Ini kita ketahui bersama memang matematika ini terkadang menjadi momok yang menakutkan, baik itu bagi siswa ataupun matematika dianggap sulit dan membuat siswa bosan. Matematika penting untuk dipelajari karena berhubungan langsung dengan sehari-hari. Untuk itu, pembelajaran matematika sebaiknya dikemas dalam pembelajaran yang asik, gampang, dan menyenangkan. Siswa menikmati pembelajaran matematika dengan asik dan baik, dan tentu saja akan meningkatkan hasil belajar siswa. Bagaimana agar kita dapat mengemas pembelajaran matematika dengan gampang, asik, dan menyenangkan itu, kita nanti akan bersama-sama belajar dengan matematika metode gasing. Seperti apakah pembelajaran matematika gasing itu? Mari kita simak bersama presentasi dari Ibu Eva Zuniana Nurrohmah, Sarjana Pendidikan. Beliau yang saat ini sedang bertugas di SD Ciren, Kabupaten Bandung. Kami ucapkan selamat menyimak dan kepada Ibu Eva kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Bu Sekar dan Bu Fajri yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan sharing mawon nggih Bapak Ibu. Saya di sini akan sharing, akan berbagi saja pengalaman nggih Bapak Ibu ketika saya dulu mengikuti matematika di kelas matematika gasing. Seperti itu Bapak Ibu, karena memang kita hanya berbagi saja dan tidak bermaksud untuk menggurui nggih Bapak Ibu. Apabila nanti banyak salah, nanti saya mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan berbagi bersama, yaitu tentang belajar asyik dengan matematika gasing. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Eva Yuliana Nurrohmah, saya dari SD Ciren Pandak Bantul. Ya, saya sharing pengalaman dulu deh Bapak Ibu. Saya itu dulu mengikuti diklat matematika gasing itu di
Jakarta karena SD kami, 3 SD kami yaitu SD Ciren, Jikutan Kenturan yang ada di Bantul, 3 SD di Bantul itu merupakan binaan Astra, dan kemudian kami itu didiklat di Jakarta, kami bertiga dari 3 SD itu didiklat di Jakarta selama 2 bulan. Jadi di sana kami diajari matematika gasing, bagaimana kita mengajarkan matematika memang dari awal, dari memang awalnya seperti apa sampai pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Ya, di sana memang kami tidak hanya kami saja Bapak Ibu gurunya, tapi juga kami juga mengajak anak kami. Jadi kami setiap satu guru membawa satu siswa yang memang diambil dari siswa yang paling low di sekolah. Itu kami ikut diklat itu tahun 2017. Itu kami mengajak guru juga siswa, saya mengajak satu siswa yang memang low di kelas, diajarkan di sana belajar matematika gasing, dan akhirnya alhamdulillah dari yang awalnya memang paling bawah di sekolah itu bisa prestasinya meningkat dengan adanya matematika gasing ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu apa sih matematika gasing itu apa, seperti itu. Matematika gasing itu pertama kali dicetuskan oleh Bapak Profesor Yohanes Surya, yaitu ahli fisika, yang beliau kemudian mendirikan Surya Institute, yaitu universitas yang ada di Jakarta, seperti itu Bapak Ibu. Beliau yang mencetuskan adanya gasing. Gasing itu apa? Gasing adalah gampang, asyik, dan menyenangkan. Metode gasing. Metode itu langkah demi langkah. Jadi metode gasing itu merupakan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikemas, karena ini matematika ya, jadi dikemas untuk dengan gampang, asyik, dan menyenangkan. Jadi diharapkan dengan adanya gasing ini, anak-anak itu mengerjakan matematika itu dengan gampang dan asyik. Jadi tidak jadi momok lagi. Matematika biasanya kan seperti itu nggak Bapak Ibu. Pelajaran matematika angel. Nah, seperti itu. Maka mari kita kemas menjadi gampang, asyik, dan menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi gasing sebelumnya, tapi saya akan dulu ya Bapak Ibu. Coba melihat terkadang anak kelas 6 pun, nggak hanya kelas 1 ya, kelas 6 pun ketika perkalian, ketika penjumlahan, ada beberapa anak yang masih misalnya 5 tambah 7, masih ngitung pakai jari, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seperti itu, kalau untuk anak-anak kelas 6 kok masih ngitungnya masih pakai jari, kan kelamaan ya Bapak Ibu. Masuk kelas 6 terus saya ngitung pakai jari. Nah, seperti itu. Oleh karena itu diperlukan adanya gasing. Agar bagaimana, yaitu agar kalau anak-anak tambah-tambahan, ping-pingan kayak gitu, paling tidak anak-anak bisa cepat seperti itu loh. Jadi bagaimana bisa menjadi gasing, yaitu dengan berlatih dan berlatih. Ya, ketika pelajaran matematika nggih Bapak Ibu, kan kita juga harus banyak berlatih nggih. Kalau ketika di kelas seperti itu kan anak itu bisa karena setiap hari berlatih dan berlatih lagi. Jadi setiap hari diberi latihan seperti itu. Ya, bisa cara berlatihnya dengan mengerjakan banyak soal setiap hari. Misalnya review 10 menit penting sekali. Contohnya kalau misalnya sarapan pagi begitu ya Bapak Ibu. Sarapan pagi bisa dibuat dengan misalnya kita sarapan pagi kita hari ini drill perkalian, penjumlahan seperti itu, atau langsung kalau zaman dulu saya ingat ketika masih SD itu guru kadang memberi mencongak. Nah, itu bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Untuk sekarang juga itu penting agar anak-anak itu juga paham dan hafal gitu dengan adanya mencongak. Karena memang kalau setiap hari anak-anak dimencongak kan lama-lama nggih hafal sendiri ya, dengan adanya setiap hari mencongak seperti itu. Ya tidak harus lama-lama, misalnya 10 menit saja untuk mengajarkan anak-anak, yuk kita mencongak anak-anak. Nah, atau biasanya drill juga bisa. Misalnya kalau kelas 1 2 gitu. Oke, anak-anak, 1 tambah 1. Nah, nanti anak-anak menjawab bareng-bareng. 2, Bu. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3. Seperti itu terus. Setiap hari kalau diajak drill, penjumlahan seperti itu, lama-lama hafal.
9 tambah 1, 9 tambah 2. Nah, nanti kalau di-drill terus, nanti anak-anak pasti lama-lama, oh iya, langsung hafal kayak gitu. Tapi kalau jarang dihingga kan kadang terus lupa lagi seperti itu. Jadi pentingnya itu ketika kita mendrill, setiap hari memberi latihan dan berlatih. Seperti itu. Oke, kenapa kita harus berlatih? Karena otak kita bisa berubah dengan itu. Ketika kita lahir, dulu ya, waktu kita lahir itu besar otak kita sama besar. Ya, seperti itu. Tapi dalam otak kita itu ada susunan sel saraf. Nah, saraf ini berpengaruh ketika kita berpikir, maka aktivitas berpikir itu akan membuat sel saraf yang satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Ya, antara sel saraf yang satu dengan yang lain itu akan saling terhubung. Seperti itu. Satu operasi itu menyalakan sekelompok sel saraf, dan dari saraf-saraf itu akan membentuk suatu jaringan, dan semakin banyak jaringan. Oleh karena itu kenapa orang yang jenius itu semakin banyak dia berpikir, semakin banyak intinya di otaknya itu semakin banyak jaringan-jaringan seperti itu. Jadi kan jadi tak semakin cerdas orang seperti itu, semakin banyak berpikir. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi gasing? Yaitu dengan mengerti fisika emosi. Nah, itu kita juga harus mengerti fisika emosi. Maksudnya bagaimana fisika emosi? Yaitu kalau kita mengajar kepada anak-anak, nggih Bapak Ibu. Nah, itu kan kita terkadang kalau kalau terkadang seperti suasana hati kita gitu loh. Maksudnya kalau ya lihat saja kalau misalnya gurunya suasana hatinya, misalnya mendengar lagu, coba dilihat dulu. Kalau misalnya lagu semangat itu membuat kita semangat. Kalau kita mendengarkan lagu sedih, gimana? Kita juga akan ikut sedih. Nah, begitu juga kalau anak-anak ya Bapak Ibu. Setiap pagi misalnya melihat pagi, esok-esok melihat anak-anak melihat gurunya semangat, bagaimana dengan anak-anak? Pasti anak-anak juga akan semangat nih Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau pagi-pagi sudah melihat gurunya sudah misalnya sedih atau apa kayak gitu, nanti akan berpengaruh sampai siang. Seperti itu nggak Bapak Ibu. Jadi kita kita usahakan tetap kalau kita dengan anak ya kita semangat seperti itu. Kita harus semangat dan memberi dan kita memberi energi positif kepada anak-anak. Seperti itu, Bapak Ibu. Fisika emosi. Nah, fisika emosi. Nah, ini berpengaruh nggak Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu melihat, misalnya ada orang tua kok, ada orang tuanya, misalnya kalau di rumah saja lah, misalnya kan ada misalnya orang tuanya sedang marah ketika oleh karena itu orang tua itu harus berhati-hati ketika ini anak-anak itu terkadang meniru kita nih Bapak Ibu, kan meneladani anak-anak itu meniru kita, jadi kita harus memberikan teladan Bapak Ibu. Bagaimana orang tua marah itu biasanya yang dicontoh oleh anaknya seperti itu. Oleh karena itu ya kita memberi teladan yang baik itu baru di rumah ya Bapak Ibu. Begitu juga di sekolah. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu untuk gimana ya? Kalau mengajar kepada anak-anak ya kita usahakan untuk sebaik-baiknya seperti itu. Itu fisika emosi. Ya, setiap situasi frekuensinya akan berbeda. Ketika orang senang, ketika kita senyum, ketika kita itu semangat, bahagia, dengan ketika itu sedih, itu akan berbeda Bapak Ibu. Jadi ketika mengajar pun, jadi jangan lihat kan, ya walaupun misalnya sesedih apapun ya tetap harus kalau dengan anak ya kita buat kita semangat ya gitu. Biar anak-anak juga semangat
dan pembelajaran juga akan semangat seperti itu. Berikan energi positif untuk anak-anak seperti itu nggih, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan soal itu untuk memuji anak-anak, bukan untuk menguji ya Bapak Ibu. Jadi agar kita bisa memuji bagaimana? Ya kita berikan soal yang memang sesuai dengan anak. Misalnya dimulai memang kalau matematika ya memang bertahap nih Bapak Ibu. Dari yang mudah dulu, baru yang lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit. Seperti itu nih Bapak Ibu ketika mengajarkan matematika kepada anak. Kalau tahu-tahu langsung sulit kan nanti anak-anak juga gimana ini cara mengerjakannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bertahap biar anak-anak senang, wah bagus. Nah berikan pujian. Kalau anak-anak sudah berhasil, wah bagus nak, mantap, luar biasa, excellent, kayak gitu. Misalnya anak-anak berhasil mengerjakan seperti itu, sip, lanjutkan. Nah seperti itu kita puji. Jadi soal itu untuk memuji anak, bukan untuk menguji anak. Ya, guru yang baik dan metode yang baik itu akan mengubah Indonesia. Ya, kita sebagai guru ya kita juga masih banyak belajar nih Bapak Ibu. Oleh karena itu kita juga masih belajar dan juga kita coba untuk mengajarkan dengan metode yang baik. Karena setiap anak itu pasti punya metode ketika kita mengajarkan ke anak yang satu dengan yang lain itu biasanya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Kalau anak yang sama nih atau gurunya kepenak gitu. Jadi ketika mengajarkan itu kan anak ini misalnya anak A ini cocoknya pakai metode A, bisa jadi anak B cocoknya pakai metode B, anak yang C nanti mungkin beda lagi pendekatannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kita coba dan mungkin salah satunya itu dengan metode gasing ini semoga bisa membantu anak-anak seperti itu agar kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih cerdas. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Ini dulu ini Pak Profesor Diana Surya itu memberikan pelatihan kepada anak-anak ini anak-anak Papua yang awalnya memang low gitu. Dilatih selama 6 bulan di Jakarta dan akhirnya menjadi cerdas. Ya. Ini nilainya menjadi bagus-bagus, cerdas-cerdas gitu. Ini contohnya mereka saja bisa seperti itu, apalagi dengan yang lain nih Bapak Ibu. Semoga dengan ini saja bisa menjadi cerdas, bisa menjadi juara seperti itu. Nah, oleh karena itu kita coba kalau dengan gasing bagaimana? Kalau untuk anak-anak yang lain, nah berarti ya juga hasilnya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Oleh karena itu matematika gasing better Indonesia. Jadi matematika gasing untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kita mulai matematika gasing. Gasing itu seperti apa toh? Gasing itu setiap materi, setiap pembelajaran, nah itu pasti ada titik kritis. Titik kritis itu apa? Dalam setiap topik ada titik kritis yang harus dilewati. Setelah melewati titik kritis gasing ini, siswa diharapkan bisa mengerjakan soal-soal dalam topik ini dengan baik. Jadi ketika ada materi-materi, setiap materi itu ada titik kritisnya. Anak kudu iso iki, Mbok. Kalau sudah bisa titik kritisnya ini, Mbok arep nggarap soal seperti apapun gampang sekali. Seperti itu. Jadi anak harus lolos titik kritisnya terlebih dahulu. Oke. Sebagai pondasi dalam matematika nih Bapak Ibu, mungkin ini diajarkan di kelas 1 2 3 seperti itu. Ya, itu pondasi dalam matematika itu paling tidak anak harus bisa bakal kubagi. Bakal kubagi itu apa? Tambah, kali, kurang, bagi. Nah, tambah, kali, kurang, bagi. Penyumahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, ini kira saya harus paling tidak yang jadi pokoknya dasare sithik niku bakal kubagi. Nah, nek bakal kubagine niki kuat, mbok arep nggarap soal napa mawon gampang ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini harus dikuati dulu, tambah-tambahan. Kudune tambah-tambahan nggih iso. Dadine misalnya di drill kayak gitu ya harus berapa? 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Nah, nanti kalau anak-anak setiap hari dilatih, cepat Bapak Ibu. Setiap hari tanya 6 kali 6. Atau mungkin kita ketemu ya. Ketemu ketika anak-anak sedang istirahat, ketemu anak gitu, ditanya tahu-tahu. 7 kali 7. Nah, nanti langsung jawab.
gitu. Bisa juga seperti itu misalnya untuk melatih anak-anak biar refleksnya juga, misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu juga bagus, itu bisa juga. Nah itu untuk paling tidak bakal aku bagi ini matematika harus bisa. Nah dalam gasing misalnya ini tahapannya ini tadi nggak Bapak Ibu, tambah dulu, mungkin tambah iso kali kurang bagi, seperti itu ada tahapannya. Mungkin ini iso mbak bilangan bulat, mau pecahan, mau skala, mau apapun itu gampang Bapak Ibu. Yang penting ininya dulu pondasine, nek matika niku pondasine kudu kuat sikit. Cara dene rumah gitu. Oke, penjumlahan Bapak Ibu. Dalam penjumlahan, titik kritis gasing untuk penjumlahan itu penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20. Jadi paling ora bocah niku untuk penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20 ini harus bisa. Harus bisa penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20. Bisa sih. Titik kritisnya harus lewat dulu. 5 tambah 5, 6 tambah 6, 7 tambah 7, 6 tambah 7, 8 tambah 7, seperti itu terus. Nah itu lama-lama kan anak-anak juga hafal. Nek hafal kan nggih, arep tambah-tambahan pinten mawon kan intine kan niku nggih. Ketika penjumlahan seperti itu. Titik kritis gasing. Nah, titik kritis gasing untuk mencapai titik kritis ini, agar bisa mencapai titik kritis gasing ini, kita ada beberapa tahap. Jadi, ketika ben gampang, ben anak-anak itu lewat titik kritisnya, ben ra kritis meneh. Nah, itu harus melewati 4 tahap, Bapak Ibu. Tahap yang pertama yaitu mengenal bilangan 1 sampai 10. Tahap yang kedua, penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10. Setelah bisa penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10, mengenal bilangan 11 sampai 19. Kemudian penjumlahan yang hasilnya 11 sampai 19. Jadi anak-anak awalnya itu mengenal bilangan 1 sampai 10 dulu. 2 apa? 1 itu berapa toh? Bagaimana toh? 2 itu berapa toh? 3, seperti itu. Kalau sudah penjumlahan yang hasilnya 1 sampai 10. 2 tambah 3, 5 tambah 2. Nah, makanya pun baru bertahap lagi. Mengenal bilangan 10 sampai 19. Nek pun baru 6 tambah 6, 7 tambah 7, 9 tambah 4, seperti itu. Jadi harus urut ya Bapak Ibu ketika mengajarkan gasing. Nah, dalam gasing itu ada lagu-lagunya juga ya Bapak Ibu. Kalau kita belajar gasing itu banyak lagu-lagu seperti itu. Untuk ngapalke, ini contohnya adalah lagu pasangan 10. Nadanya adalah tamasya. Ini bisa sambil digunakan untuk jari kalih nggih nglatih anak-anak. Ini loh, ada dalam matematika itu ada yang istimewa, SS loh, bisa apik dah, iso SS, DD, TT, EELL, bisa bagus seperti itu. Nah, itu bisa untuk menghafalkan pasangan 10. 1 kalau tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 6, 10. 5 tambah 5, oh juga 10. Oke, kita buat lagu menjadi pasangan 10. Ini lagu pasangan 10. Itu ada ciptaannya siapa? Nah, nadanya tamasya ya Bapak Ibu. SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, EELL. Ya, itu salah satu contoh lagu pasangan 10 ya Bapak Ibu. Itu bisa ditunjukkan sambil pakai jaring ya Bapak Ibu. Ya, tuh. 1 bagaimana? 1, 9, 2, 8. Nah, sambil menunjukkan pada siswa konkretnya seperti apa. 1 ki pripun toh? 2 ki pripun? Seperti itu. Ini juga untuk mengenalkan kepada anak Bapak Ibu. 1, oke. Sekarang anak-anak 1, tunjukkan dengan jari yang lain. 1. Jadi misalnya kita mengajarkan matematika, tidak harus duwe misalnya pakai buah terus menyiapkan banyak buah, tidak harus. Bisa pakai jari, kita punya jaring ya, ada 10 jari, bisa 1. 1, bisa dengan jari yang lain. 1 bagaimana dengan jari yang lain? Jadi dengan karena punya 10 jari berarti kalau 1 kan ada banyak kemungkinan cara menunjukkan 1 seperti itu. 2, 3 dan selanjutnya. Dalam gasing itu kita harus konkret dulu. Konkret itu berarti harus
enten bendane emang bener-bener apa ya, dilihat konkretnya dulu, kenyataannya, dilihat bendanya tenanan. Konkretnya seperti apa baru diabstrakkan. Contohnya, nah ini kalau dua ki konkretnya ono dua benda gitu. Dua ini misalnya, atau pakai jari boleh. Ini contohnya misalnya pakai kipas. Dua. Abstraknya nek nulis loro pripun? Nah, baru diabstrakkan. Oh, nek loro niku tulisannya seperti apa? Dan misalnya penjumlahan 2. Ini contohnya 2 ya. 2 tambah 1. Berarti baru diabstrakkan. Nek ngeten iki kan dalam bentuk anu nggih, nyatanya dulu. Kemudian diabstrakkan. Tadi 2. Lain nulis angka loro pripun? 2 tambah tadi tambah 1. Abstraknya 1, tulisannya 1, bagaimana lambangnya angka 1? Nah, itu dituliskan sama dengan ada 3. Berarti abstraknya 3, lambangnya 3 apa? Nah, itu seperti itu. Kemudian cara cepat langsung 2 tambah 1, 3 tambah 2, 4 tambah. Nah, itu kalau anak-anak konkretnya sudah bisa, abstraknya sudah bisa, baru cara cepatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk yang diajarkan kepada anak. Ini nak cara cepatnya, tidak enggak Bapak Ibu, tapi harus bertahap dulu, harus dari konkret. Anak-anak kudu dituduhke sithik. Iki lho 1, niki lho 2, niki lho 3, ngoten niku. Baru abstraknya dituliskan seperti apa, cara cepatnya baru diajari kalau anak-anak sudah bisa konkret dan abstraknya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini karena waktunya terbatas nggih Bapak Ibu, jadi saya memberikan beberapa contoh saja pembelajaran gasing itu seperti apa. Seperti ini tadi, ditulis yang ininya dulu, konkret, abstrak, cara cepatnya ini. Ada setelah ini, misalnya wis iso konkrete, baru kita coba mengerjakan soal. Mbok ajeng soalnya dawane mau jutaan, mau ratusan juta, mau miliaran, gampang banget nih Bapak Ibu. Contohnya ini, 349 mau ditambahkan dengan tambah 218. Nah, kalau kita menjumlahkan, nah itu harus kita urut nih Bapak Ibu. Seperti metode, urutan langkah demi langkahnya. Berarti ratusan tambah ratusan. Nah, seperti itu nggih, 349 tambah 218. Berarti jumlahkan berdasarkan nilai tempat. Berarti nek ratusan boleh tidak dengan satuan? Oh, tidak boleh, Bu. Jadi kalau ratusan ya dengan ratusan. Misalnya 3 tambah 2. Ratusannya kan 3 ya. 3 tambah 2, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Ternyata tidak. Berarti tulis 5. 4 tambah 1, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. Lebih dari 10? Oh, ternyata lebih dari 10. Berarti langsung 5 tambah 1. 9 tambah 8, ingat satuannya saja. Berarti 7. Itu contoh cara cepat gasing. Jadi cara gasing ini berbeda dengan langkah yang biasanya kita pelajarinya Bapak Ibu. Kalau gasing ini kita mengerjakannya tidak dari belakang, tapi kita dari depan Bapak Ibu. Ya, dari depan kita mengerjakannya dari kiri dulu. Dari depan dan caranya tadi seperti itu. Lirik-lirik dulu. Jadi kita belajar lirik-lirikan, lirik kanan seperti itu. Jadi ketika menjumlahkan ataupun nanti nyuduh mengurangi itu seperti itu, lirik kanan seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan banyak angka bagaimana? Wah, ini gampang. Nah, ini kalau di kami ya, ini anak-anak langsung diberi apa? Di papan tulis, tuliskan saja soalnya. Seret, begitu langsung anak-anak nanti mencongak. Misalnya diminta 2 anak maju. Yuk, sikit-sikitan, siapa yang bisa? Ini langsung anak-anak tidak orang-orang, langsung melihat soalnya berapa, langsung begitu. Seperti itu, gasing itu seperti itu. Langsung misalnya 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4 tambah 6. 2 tambah 5 7. 7 tambah 6 13 nggih. Berarti coret tulis 3. 3 tambah 7 coret tulis 0. 0 tambah 4 4. 4 tambah 6 coret tulis 0. Yang dicoret ada berapa? 3. Yang ini apa? Satuannya ini ada berapa? 0. Berarti 3 3
seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk perkalian 2 angka kali 2 angka. 23 tambah 12. Nah, kalau anak-anak kayak gini tinggal diberi soal, langsung 23 tambah 2 kali 12. Langsung 23 kali 12, puluhan kali puluhan. Sekurang-kurangnya akan menghasilkan ratusan. Ratusan itu berapa nilai tempat? 3 nilai tempat. Berarti langsung untuk mengisi ratusan, maka kita mengalihkan puluhan kali puluhan. 2 kali 1, 2. Nah, untuk nilai tempat puluhan, kita mengalihkan puluhan kali satuan, tambah satuan kali puluhan. 2 kali 2, 4, tambah 3 kali 1, 3. 4 tambah 3, 7. Kemudian, untuk memperoleh satuan, kita mengalihkan satuan kali satuan. 3 kali 2, 6. Itu contoh kalau perkalian 2 angka kali 2 angka. Mau perkalian berapapun ada, Bu. 3 kali 3 ada cara cepatnya. Mau 4 kali 4 bisa. Seperti itu dalam gasing kita pelajari seperti itu. Mau cara cepatnya bisa, asal tadi titik kritisnya harus lewat dulu dan harus dimulai dari konkret dulu, baru abstrak, baru cara cepatnya boleh diajarkan kalau konkretnya sudah lewat, titik kritisnya sudah lewat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan ini contoh kalau pembagian. Seperti apa nih pembagian? Ada cara gasingnya tidak? Oh, ada. Misalnya 2468 bagi 2. Udah. Kalau cara lama kan masih membuat rumah panjang ke bawah gitu toh, nggak boleh. Nah, kalau ini enggak usah. Kita langsung kerjakan di sini. 2468. 2 bagi 2. 1 sisa 0. 04. 4 bagi 2. 2 sisa 0. 6 bagi 2. 3 sisa 0. 8 bagi 2. 4 sisa 0. Berarti 2486 bagi 2, 1234. Ya, Bapak Ibu, itu contoh-contoh dari matematika gasing, Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengenalan saja matematika gasing itu seperti apa, bagaimana membuat anak-anak itu menjadi asyik dan gampang. Nah, gampang ya Bapak Ibu, karena ada cara-cara cepatnya dan juga asyik. Kenapa asyik? Karena kita mulai dari konkretnya dulu, kita belajar dulu, dan juga ada lagunya, ada kita ketika oh piye ta, iso gampang kepiye carane. Nah, itu kita bisa belajar bareng-bareng gitu Bapak Ibu. Yaitu sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak salah, mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Sekar. Baik, terima kasih Bu Eva, pemaparan yang sangat baik dan luar biasa. Menimbulkan banyak tanda tanya ya, masih banyak tanda tanya karena menarik sekali materi ini. Beliau tadi menceritakan bahwa metode ini beliau dapatkan ketika di Jakarta, Bu Eva, dan beruntung sekali kita mendapatkan ilmu tentang matematika gasing ini secara daring di Jakarta itu. Terima kasih Pak. Kalau Ibu bagi saya, silahkan mungkin ada yang ingin bertanya. Selamat siang, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Halo. Nggih, saya Chandra dari. Nggih, halo. Suara saya bisa terdengar? Nggih, Bu. Halo. Ya, terdengar Ibu. Bu Saya Chandra, ada saya Chandra dari Sayidan. Pertama, sebelum kita memberi pembelajaran dengan gasing ini, berarti tak harus paham konsep dulu, nggih. Misalnya kalau anak kelas 2 kan harus paham bahwa perkalian itu apa sih. Kalau saya kan isi dibagi wadah. Itu saya pemahaman konsep saya. Kalau pembagian kan
wadah kali wadah kali isi gitu loh. Jadi menurut saya ini kan cara cepat, jadinya ini bukan konsep ya, tapi cara cepat gitu nggih. Menurut saya begitu. Apakah benar? Terus pertanyaan yang kedua, saya minta tolong bisakah diulang yang 3, 4, 9 dan 218 dijumlahkan tadi. Sama yang 2, 5, 6, 7, 4, 6 tadi penjumlahan itu. Kalau bisa saya minta diulang, tadi terlalu cepat gitu loh. Gitu aja, terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Ira pertanyaannya. Silahkan Bu Eva. Yang pertama pertanyaannya, apakah berarti memberi kita Ya, cepat saja. coba saya jawab ya, Bu. Bu. Ya. Setuju? Coba saya jawab nih, Bu. Untuk Bu Chandra tadi nggih, Iya, Bu. iya, nggih. Ya. Ini Bu, untuk ya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika perkalian itu bagaimana, nggih, sama nggih, Bapak Ibu. Jadi ini karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa saya sampaikan semuanya. Sebenarnya ini materinya panjang sekali. Mau dikelat 3 hari juga tidak cukup, Bapak Ibu. Kemarin sudah yang Kecamatan Pandak sudah mencoba 3 hari dan itu kayak rasanya cepet banget, masih ada yang kurang gitu loh. Karena kita memang harus bertahap, Bapak Ibu. Jadi ketika ini Bu, untuk perkalian, tadi kalau di penjumlahan kan konkret dulu harus bisa. Jadi tidak ujuk-ujuk kita cara cepatnya, tapi kita harus bisa konkretnya dulu. Konsepnya dulu itu ada di konkret ini untuk konsep. Jadi untuk perkalian, karena ini tadi waktunya tidak cukup nggih Bapak Ibu kalau mau dianu ke KB. Untuk perkalian sebenarnya begini Bapak Ibu. Ketika perkalian itu juga harus dari konkret dulu. Jadi konkretnya bagaimana? 2 kali 1. Itu anak-anak harus tahu konsepnya dulu, konkretnya dulu. Nek 2 kali 1 itu maksudnya bagaimana toh? Oh, 2 kali 1 artinya ada 2 kotak, ada 2 wadah. Kita Bu, kalau kita 2 kali 1 kan artinya ada 2 wadah. Nah, kalau di gasing kan seperti itu. Ada 2 kotak. Setiap kotak nanti isinya 1. Berarti 2 kali 1 artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, seperti itu. Jadi di gasing pun tidak langsung cara cepat Bu. Jadi tetap harus dari konkretnya dulu. 2 kali 1 konkretnya itu seperti apa. Nah, karena itu di gasing juga ada kartu perkalian namanya. Mau yang isinya kotak, ada kotak-kotak, ada yang isinya 1-1, ada yang isinya 2-2, ada yang isinya 3-3, seperti itu. Jadi itu bisa digunakan untuk konkretnya. Jadi ya memang harus dari konsepnya dulu Bu. Jadi ini cocok untuk kelas rendah juga sebenarnya. Karena memang kita ajari semuanya dari konsepnya. 2 kali 1 itu seperti apa. 2, ada 2 kotak, nyiapkan 2 kotak, setiap kotaknya isinya 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Yaitu baru diabstrakkan. 2 kali 1 ditulis, lagi ditulis, abstrak itu ditulis. Baru kalau abstraknya sudah bisa, baru cara cepat Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung belajar cara cepatnya, tidak. Tapi harus bertahap dulu. Begitu Bu Chandra untuk yang perkaliannya. Begitu juga yang penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian pun harus dari abstrak dulu Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk yang tadi ya Bapak Ibu. Itu hanya contoh cara cepatnya seperti apa. Tapi harus konsepnya dulu. Konsepnya pembagian seperti apa dulu, konkretnya, konsepnya, baru diabstrakkan, baru cara cepatnya yang tadi itu. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya cara cepatnya saja, seperti itu. Oke, untuk penjumlahan ini, Bu, saya ulangi sebentar. Bismillah. 349 tambah 218. Nah, ini kan ratusan tambah ratusan. Nah, kalau menjumlahkan itu harus diterangkan kepada anak dulu. Kalau menjumlahkan itu harus berdasarkan nilai tempat. Jadi ratusan jumlahkan kali nopo ratusan.
Nek puluhan jumlah kene kalih napa? Puluhan. Satuan dengan satuan, seperti itu. Jadi kalau satuan dengan ratusan boleh tidak? Tidak boleh, Bu. Seperti itu. Nah, kita jumlahkan berdasarkan nilai tempat. 3 tambah 2, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Ternyata tidak. Berarti tetap tulis 5. 4 tambah 1, 5. Mau tulis 5, lirik kanan. 10 atau lebih dari 10? Oh, ternyata lebih dari 10. Berarti 5 langsung tambah ke 1. Jadi berapa? 6. 9 tambah 8, ingat satuannya saja, 7. Nah, ini tapi sebelum mengerjakan cara cepat ini, anak-anak harus dijelaskan dengan konkretnya dulu, Bu. Tetap harus pakai alat peraga dulu. Harus pakai tenanane piye to 349. Kalau di gasing itu ada alat peraga namanya block dance. Bisa di search di Google, block dance itu seperti apa. Nanti ada satuannya, ada block dance satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, harus di konkretnya dulu. Tenane piye 300 itu berarti 300 itu 300-an. Pakai alat peraga ratusan. Kemudian 40-an, 9 satuan. Nah, jadi harus konkretnya dulu. Nanti kalau konkretnya anak sudah bisa, baru bisa mengerjakan cara cepat ini, Bu. Konkret, abstraknya dulu. Abstraknya bagaimana, baru cara cepat. Jadi tidak ujuk-ujuk pakai cara cepat ini, Bu. Ada tahapannya dulu, tadi seperti saya sampaikan. Tapi memang karena waktunya terbatas, jadi saya sampaikan ininya saja. Misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi kami. Kami bertim bertiga, misalnya mau ada bisa 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4. Oke? Halo. Ya, Bu. Halo, wah luar biasa loh. Saya dari tadi nggak berdiri dari kursi saya nonton. Tuh, tadi ada foto saya kan di situ. Artinya seperti ini. Kalau untuk pembelajaran matematika sih untuk anak-anak yang secara cepat ini diperlukan, memang diperlukan. Selain kita mempunyai konsep yang itu sudah hafal oleh anak-anak, masa kritis tentang konsep mereka sudah paham, memang untuk masa-masa sekarang mungkin bagus kalau kita langsung menggunakan gasing. Nah, sekarang permasalahannya karena materi yang jenengan kagungan itu kan masih banyak di situ. Sementara yang diberikan kan tidak semuanya. Kalau usul, gitu. Kalau usul nih saya sendiri usul. Saya kan guru kelas 2. Tapi basic saya kan musik. Nah, kan beda banget, Bu. Saya guru kelas 2 tapi basicnya sarjananya musik lah, ya jenenge lah ya tetap harus belajar tuh. Yang namanya mengajar matematika yang oke untuk anak-anak, ya kan. Nah, kalau usul nih, Ibu punya materi yang banyak itu, kalau minimal di grup kita yang grup 2 gitu. Dengan tutorial grup 2 kita buka khusus, bukan yang untuk dinilai tapi yang untuk belajar gasing. Kita hari apa kita belajar, nanti saya tak duduk di situ ngemat, kalau perlu nanti saya tak belajar dengan jenengan urusan matematika gasing. Gitu gimana? Ini usul loh. Tapi kalau seandainya pun teman-teman yang lain di grup 2 itu tidak tertarik, minimal saya tertarik 1, yang kedua mungkin ada lagi 1-2 orang, ya 3 orang pun jadilah, nanti kita bikin room. Bukti kita mau ngajarin matematika gasing itu, Bu, daripada saya kita harus ke Jakarta. Jadi ini oke-nya room bebek itu di sini. Jadi mana yang kita nggak paham, kita menjadi ngerti dengan materi yang ada. Ternyata ini banyak ilmu yang kita bisa ambil. Kita harus rendah hati bahwa ternyata ilmu itu kita bisa dapat dari manapun itu dan berguna untuk kita semua. Bu, usul saya tadi, Bu, coba dipertimbangkan, terutama untuk saya, terutama untuk diri saya. Masuk kita cuman meeting 2 orang kan nggak lucu, maka kita ajak-ajak aja di grup 2 untuk kita meeting 2, yuk tak ajarin gasing. Pasti semua mau. Aku tunjuk jari, aku mau ngunjungin. Kita bisa di grup 2. Iya, Bu Yuni. Ya, itu yang bagus. Ini dari SD mana, Bu? Bu Yuni. Saya dari SD Ungaran. Oh, dari SD Ungaran. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang bagus dan wah, jadi tambah semangat itu.
jika ada teman-teman Bapak Ibu guru yang tertarik, termasuk saya juga tertarik dengan metode ini. Kalau dulu sebenarnya saya juga sudah pernah ya sama Bu Eva ya. Saya masih di Bambang Lipuro itu juga kita memang mengundang Bu Eva secara khusus untuk langsung mengajarkan ini. Jadi memang tadi metode lirik kanan mungkin tadi Bu Chandra mungkin minta diulang itu karena memang kurang ini ya, kurang pas lirik kanannya kan nggak kelihatan ya. Yang ditampilkan di layar, jadi mungkin bingung lirik kanannya kayak gimana gitu. Kalau secara langsung mungkin bisa lebih jelas lagi, mungkin bisa kayak di video gitu ya, cara lirik kanan dan sebagainya. Monggo Bu Iva, gimana kalau ini mau di-share di minimal di grup kita ya, Gaya Hajiah Jalan 2, gimana Bu Iva, monggo tanggapannya silahkan. Ya, usul yang bagus Bu, itu bisa kita coba gitu Bu, untuk gimana toh pelajaran gasing seperti itu. Sebenarnya ya Bu ya, kalau ketemu itu lebih lagi apa ya, biar lebih dongnya itu memang apa ya, pakai konkret, ada bendanya, ada apa namanya, ada alat peraganya, terus kita coba bareng, terus gimana cara ngajarkan ke anak seperti itu kan lebih enaknya itu langsung Bu sebenarnya kalau gasing itu. Tapi kan sekarang kita corona. Iya, karena ini. Kita mencari dalam waktu corona ini apa yang membuat mereka itu menarik di rumah, tidak perlu harus kemana-mana, tapi dengan melihat apa namanya demo kita di video kayak di PowerPoint kayak itu menjadi menarik loh. Iya Bu. Ya. Oh iya Bu, untuk lebih lanjutnya sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat cari saja di YouTube itu matematika gasing nanti dari Bapak Yohanes Surya, itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kalau ingin belajar di situ juga bisa. Ya, saya baru ingat. Itu kalau ingin belajar di YouTube itu ada, nanti cari saja matematika gasing Profesor Yohanes Surya, nanti ada di situ. Kita nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu nanti menghubungi saya seperti itu. Kita belajar bersama Ibu. Benar. Ibu, saya usul ini aja dijadikan sebagai video sombu nanti untuk tugas. Bagus ini. Okay. Dia menggunakan membuat apa itu storyline-nya dengan materi ini bagus. Oh iya, Bu. Itu usul aja. Oh iya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bu usulannya. Ya, baik. Kita nanti mungkin bisa tindak lanjuti di belakang layar lagi ya. Karena sesi kita sudah habis, sudah pukul 11. Sepertinya kita memang harus mengakhiri ya, Bu Iva. Atau mungkin masih ada pertanyaan lagi, mumpung roomnya masih dibuka. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan, mungkin satu. Tidak ada? Boleh lambaikan tangan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup dulu nggih Bu Ivang ya? Ya. Ya, kita cukupkan dulu untuk sesi pagi hari ini. Kita dapat simpulkan bersama bahwa memang metode matematika gasing ini adalah metode yang sangat baik, yang sangat bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Baik di kelas maupun nanti kita juga bisa belajar melalui YouTube dan lain sebagainya sehingga bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode gasing ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung kepada siswa-siswanya. Terima kasih kepada Bu Eva atas ilmu yang diberikan. Kami masih berharap ada ilmu baru lagi nanti melalui grup mungkin atau melalui Google Class. Kita tunggu berikutnya. Waktu sebelumnya saya mohon maaf jika saya sebagai moderator masih banyak hilafnya, dan waktu saya kembalikan kepada host Bu Sunarni Sekarsari. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodiati, terima kasih Bu Eva. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya pada saat ini, belajar tentang gasing bersama Ibu Eva yang telah berbagi ilmunya kepada kita yang sangat menarik ya, sampai mau kita buat lanjutannya.
Terima kasih juga Bu Rodiati sebagai moderator. Bapak Ibu mohon maaf apabila selama membersamai panjenengan ada kesalahan, ada kekurangan, karena ini pertama kali kami tampil ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Kita masih akan belajar bersama. Semangat sehat dan masih stay at home ya. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, selalu bahagia, dan kita nanti lulusnya bersama-sama ya. Pokoknya kita berhasil semua. Amin. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang.